Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia, materi ide pokok. Dalam sebuah teks terdapat dua jenis kalimat, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas atau pengembang. Kalimat utama adalah kalimat yang merupakan inti dari sebuah teks. Sedangkan kalimat penjelas atau pengembang adalah kalimat yang menjabarkan lebih rinci tentang inti dari sebuah teks. Pada umumnya, kalimat penjelas memberikan info tambahan terkait masalah utama dalam sebuah teks. Di dalam kalimat utama pada umumnya terdapat ide pokok atau gagasan pokok atau gagasan utama. Kalimat utama dapat ditemukan di bagian awal, di bagian akhir paragraf, maupun di bagian awal dan akhir sebuah paragraf. Sebenarnya, untuk menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf itu tidak sulit kok, asal kamu tahu saja caranya. Nah, berikut ini cara menemukan ide pokok dalam paragraf. 1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. Kamu perlu dengan cermat dalam membaca sebuah paragraf. Berkonsentrasilah dengan baik. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat harus kamu cermati ketika membacanya. Jangan sampai ada yang terlewat kalimat dalam paragraf tersebut, sampai kamu lupa membacanya. 3. Baca tiap kalimatnya. Dalam suatu paragraf, ide pokok bisa terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Kembali lagi, pastikan tidak ada kalimat yang terlewat ya. 4. Tandai ide pokok. Setelah menemukan ide pokok di paragraf tersebut, langsung kamu tandai. Hal ini untuk meminimalisir lupa yang bisa saja terjadi. 5. Tandai info penting. Oke, setelah mengetahui kelima langkah untuk menemukan ide pokok, kita akan langsung praktik ya. Coba perhatikan paragraf berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Coba temukan kalimat utamanya dan di mana ide pokoknya. Nah, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Maka dari itu kita sebut dengan paragraf deduktif. Karena kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Dan di kalimat utama tersebut tentunya terdapat ide pokok. Jadi ide pokoknya atau kalimat utamanya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kenapa demikian? Karena pada kalimat selain itu merupakan penjelas atau kalimat yang memberikan info tambahan terkait masalah utamanya dalam sebuah teks. Jadi, ide pokoknya adalah inti dari kalimat utama, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Selain itu, merupakan kalimat penjelas. Coba perhatikan paragraf yang berikut ini. Nah, dari beberapa kalimat ditemukan bahwa kalimat utamanya ada di akhir paragraf atau kita sebut paragraf ini adalah paragraf induktif. Yaitu, ternyata di balik manisnya buah pepaya terkandung banyak manfaat di beberapa bagian dari tanaman pepaya. Selain kalimat ini, merupakan kalimat penjelas atau kalimat tambahan, yaitu kalimat-kalimat yang menjelaskan manfaat buah pepaya. Seperti di kalimat pertama,
menjelaskan tentang manfaat daun pepaya. Kalimat yang kedua menjelaskan tentang bunga pepaya. Dan kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas atau info tambahan terkait kalimat utamanya yang di akhir tersebut. Contoh paragraf ketiga adalah paragraf campuran atau yang ide pokoknya kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Perhatikan tulisan yang berhuruf tebal. Itu merupakan ide pokoknya atau kalimat utamanya dari sebuah paragraf tersebut. Jadi, di awal dan di akhir kalimat utamanya adalah dalam sebuah pendidikan, hal utama yang sangat diperlukan bagi anak ialah pendidikan karakter. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam sebuah pendidikan. Sementara, selain kalimat yang tersebut merupakan kalimat penjelas atau kalimat yang memberikan info tambahan terkait masalah utama dalam sebuah teks. Demikian anak-anak, semoga kalian dapat memahaminya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.